Oke, baik. Halo semuanya, kita sekarang akan masuk ke pembelajaran mengenai WH questions. Kalau sebelumnya kita mempelajari mengenai simple present tense, di mana di sana ada konsep kalimat positif, negatif, dan interrogatif, ya kan? Kalimat tanya, ya kalimat interrogatif. Nah, kalimat interrogatif itu kan kalau misalnya di simple present tense, maka kalau menggunakan to be ya, maka to be-nya dipindah ke depan, kemudian sisanya sama. Ya, misalnya kalimatnya adalah she is a student. Maka kalimat kalimat interrogatif dari she is a student is she a student? Right? Is she a student? Nah, itu kan hanya dibalik saja. Nah, jawaban dari kalimat itu hanya masalah antara yes or no, ya. Kalau yes, yes she is. Kalau tidak, no she is not. Nah, bagaimana dengan pola kalimat tanya yang lain? Nah, untuk lebih advance-nya, maka ada yang disebut dengan WH questions, di mana pertanyaan yang dibuat itu lebih spesifik. Oke. Apakah dia menanyakan mengenai subjeknya, who, atau lokasi, where, atau waktu, kapan, ya, when, dan pola kalimat tanya lainnya. So that's why we are going to discuss this topic about WH questions. Nah, kita mulai dari yang sederhana saja dulu. Yang sederhana itu ada beberapa. WH question itu ada banyak, tapi kita bahas yang paling common, paling umum. Yang pertama adalah what. Apa? Ya, jadi dia itu menanyakan apa. Apa yang kamu lakukan? What are you doing? Apa itu? What is that? Dan sebagainya. Lalu yang berikutnya, ini dijabarkan dulu ya, nanti Bapak jelaskan satu-satu. Adalah who, siapa. Menanyakan subjek atau menanyakan orang. Ya, lebihnya ke orang ya, karena subjek belum tentu orang. Who, siapa. Who is that? Who is the teacher? Who is the student? Dan sebagainya. Who works with you? Dan sebagainya. Who. Kemudian yang berikutnya adalah tempat atau where. Ya, ini kita rapikan dulu. Oke. Ini adalah di mana, tapi tidak serta-merta diartikan di mana ya, karena kemana juga bisa ya. Atau intinya adalah dia menanyakan lokasi atau tempat, menanyakan lokasi atau tempat. Where is my bag? Where is your house? Okay, so we move to the next one, menanyakan mengenai waktu atau when, ya, kapan. Dia menanyakan waktu. When will you go to the post office? When will you go to school? Dan sebagainya. Ya, setelah what, who, when, where, when, kemudian how. Bukan how, which ya, kita which to. Which ini menanyakan pilihan. Biasanya dia kalau ditranslatekan ke bahasa Indonesia itu adalah artinya yang mana. Dia menanyakan pilihan. Okay, the choice.
which color do you like, which meals do you prefer, dan sebagainya. Nah, kemudian kita ke how. Ya. Oh, ada satu lagi berarti. Yang W dulu, yang W dulu. Itu why. Why ini menanyakan bagaimana. Oke. Atau kenapa. Jadi dia menanyakan mengenai konsep cara. Ya, cara. Oh, bukan, sorry. Alasan, sorry. Alasan, reason. Kalau cara itu how. Ya. Why do you go to school? Why your parent did not pay your fee dan sebagainya. Why? Itu menanyakan alasan kenapa, bagaimana. Oh sorry, ada ralat ya. Bagaimana itu how? Ya, karena tadi sudah sempat ke how, jadi konsep pikirannya larinya ke how ya. Why itu hanya kenapa. Nah kalau bagaimana itu baru how. Sorry. How ini menanyakan cara. Bagaimana. How do you build this house? How do you go to school? Bagaimana kamu membangun rumah ini? Bagaimana kamu berangkat ke sekolah dan sebagainya? Itu kita pakai bagaimana ya. Jadi sedikit terbalik tadi. Why itu untuk kenapa, untuk menanyakan alasan, sedangkan how itu untuk cara ya, bagaimana. So those are the common WH questions that we will always use in our daily life. What, how, where, when, which, why, and how. So, kalau misalnya disebut 5W1H sebenarnya sekarang sudah bertambah menjadi 6W1H ya. Dalam umum kan ini. Gitu. Nah, penerapannya bagaimana? Oke, penerapannya bagaimana? Untuk yang WH questions kecuali who, itu kita tetap menggunakan konsep menambahkannya setelah to be atau do atau does. Ya, contohnya begini, misalnya ada kalimat example ya. Example. Martin works in the post office. Post office. Okay. Martin works in the post office. Kalimatnya begini, Martin bekerja di kantor pos. Okay. Nah, kita mau menanyakan siapa yang bekerja di post office. Okay. Kalimat tanya menjadi who works in the post office. Jadi cukup subjeknya diganti who, selesai. Dia tidak menggunakan konsep dibalik dan sebagainya seperti pakai do atau does, tidak. Kalau who kita langsung taruh begini saja. Nah, kemudian kalau misalnya kita menanyakan post office-nya, berarti kan itu tempat kan. Nah, kalau tempat kita menggunakan where. Oke, kita menggunakan where. Karena subjeknya satu, kita pakai does. Karena ini kita pakai kata kerja ya. Where does Martin work?
he works in the post office. Kita ganti at saja ya. Ini juga in at the post office. Oke. Sama. Karena kalau misalnya pertanyaannya itu jawaban dari yes or no, kan kita bertanya begini. Does Martin work at the post office? Ini kan jawabannya pakai do atau does. Pola kalimat tanya yang menggunakan do atau does. Nah, kalau kita pakai WH questions, maka dia menjadi seperti ini. Kita nanyanya post office kan, berarti kita pakai where does-nya turun, where does Martin work. Karena ini ditanyakan post office, nggak mungkin kita tulis post office dan selesai sampai sini. Nah, jadi sebenarnya kecuali who, yang lain itu kita tambahkan di depan to be atau di depan do atau does ya, WH questionnya. Nah, sekarang kita menanyakan mengenai worknya, kita akan menanyakan mengenai kata kerjanya. Nah, Martin bekerja di post office. Apa yang Martin lakukan di post office? Kan pertanyaannya harusnya begitu ya, maka dia menjadi apa kan, berarti kita pakai what does Martin lakukan. Itu artinya apa? Lakukan itu adalah do. What does Martin do at the post office? Oke, seperti itu ya. It's simple. Kecuali who, kita pakai pola yang seperti biasa, tinggal ditambahkan WH questionnya di depan kalimat tanya. Mudah-mudahan